Ada suatu masa di mana hujan daging turun di Kentucky. Pada tahun 1876, penduduk Olympia Springs sedang melakukan rutinitas harian mereka ketika tiba-tiba daging mulai berjatuhan dari langit yang cerah dan biru. Daging tersebut menutupi area seluas 150 yard. Warga berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Beberapa orang yang berani mencoba mencicipi daging tersebut untuk menebak asalnya. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar penduduk setempat kehilangan minat, namun ada seorang ilmuwan berdedikasi yang mengajukan penjelasan yang menarik. Daging itu berasal dari burung nasar dan mungkin muntahan burung nasar. Ketika merasa tertekan, burung nasar cenderung mengeluarkan makanan dari dalam perutnya. Hal ini membuat mereka lebih ringan untuk melarikan diri dengan cepat. Kondisi daging yang dikombinasikan dengan teori ini mungkin bisa menjelaskan kejadian misterius tersebut. Ini bukan satu-satunya benda aneh yang jatuh dari atas. Hujan hewan adalah sesuatu yang nyata dan bisa saja itu adalah hujan ikan dan katak. Pada tahun 1994, sebuah benda seperti jelly jatuh ke tanah di Oakville. Star jelly adalah lendir misterius yang menyebabkan hampir semua penduduk jatuh sakit dengan gejala mirip flu. Para ahli menganalisis zat tersebut dan menemukan bahwa zat tersebut mengandung sel darah putih manusia dan 2 jenis bakteri. Salah satunya dapat ditemukan dalam sistem pencernaan manusia. Asal-usul zat tersebut dan hubungannya dengan gejala mirip flu masih belum diketahui. Berlawanan dengan cerita rakyat yang mengaitkan asalnya dengan langit, star jelly bisa memiliki sumber yang beragam. Mungkin berasal dari saluran telur katak atau terbentuk melalui pengelompokan hewan air berbentuk agar-agar. Jenis jamur tertentu, terutama ketika dalam keadaan membusuk, dapat memiliki konsistensi seperti agar-agar, dan bahkan jamur lendir pun bisa menunjukkan karakteristik yang sama. Sekarang bayangin jika kamu takut pada laba-laba dan kemudian melihat ini. Di Brazil bagian timur ada kejadian laba-laba jatuh dari langit. Faktanya hujan laba-laba bukanlah hal yang tidak biasa seperti yang kamu bayangkan. Hal ini pernah terjadi di berbagai tempat seperti Florida, Argentina, dan berbagai belahan dunia lainnya. Ada laba-laba yang hidup dan berburu bersama. Mereka membuat jaring besar di antara semak-semak dan pepohonan untuk menangkap lebih banyak serangga. Namun angin kencang dapat merobek jaring dan membawa laba-laba ke udara sehingga laba-laba terlihat seperti hujan. Benda berikutnya dalam daftar benda aneh yang jatuh dari langit adalah bola golf. Pada suatu hari di bulan September tahun 1969, para pemain golf di Florida mengalami fenomena ini. Tiba-tiba banyak bola golf mulai berjatuhan dari langit tepat di lapangan golf. Pakar cuaca mengatakan tornado telah melewati pantai dan menyedot air dari kolam di dekat lapangan golf. Tornado itu juga menyambar banyak bola di sepanjang jalan. Ketika sudah tenang, semua bola tersebut jatuh. Kasus menarik lainnya terjadi di barat laut Pasifik, yakni hujan susu yang disebabkan oleh badai debu di atas danau Oregon yang kaya garam. Awalnya para ilmuwan mengira bahwa hal itu disebabkan oleh erosi angin di daerah yang terbakar, tetapi hal itu tidak sesuai dengan arah angin. Petunjuk lain adalah komposisi airnya mirip dengan komposisi air di danau yang kering. Kemudian mereka menemukan bahwa air tersebut berasal dari Danau Summer di Oregon. Ini adalah danau dangkal yang mengering selama musim kemarau. Badai dengan angin kencang telah menghantam danau tersebut pada malam sebelum hujan susu yang mungkin mengangkat debu ke udara. Hujan susu meninggalkan residu putih pada mobil dan jendela di 15 kota. Hujan darah atau hujan merah mungkin terdengar seperti plot film horor ya, tapi ini nyata. Hujan yang terlihat seperti darah ini telah membingungkan banyak orang sejak zaman Iliad karya Homer. Saat itu orang-orang mengira itu adalah darah sungguhan yang jatuh dari langit dan dianggap sebagai pertanda buruk. Namun ilmu pengetahuan telah melangkah untuk menjernihkan semuanya. Hujan ini biasanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berbahaya seperti debu merah atau mikroorganisme kecil yang mengambang di air. Terkadang ini adalah hasil kerja mikroalga hijau.
Salju semangka mungkin terdengar menggoda, tapi ini bukan camilan sih. Bahkan dalam jumlah kecil dapat menyebabkan masalah kesehatan yang tidak menyenangkan. Alga nivalis sebenarnya mewarnai salju ini dengan warna merah muda. Tidak seperti alga pada umumnya yang lebih menyukai kolam, alga yang satu ini tumbuh subur di salju. Alga ini banyak ditemukan di daerah dataran tinggi selama musim panas. Alga ini mengubah salju menjadi merah muda kemerahan, dan bercak-bercak ini sering disalahartikan sebagai noda darah, padahal warna merahnya membantu melindungi alga dari sinar UV yang keras. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, sebuah waduk air yang sangat asin muncul di bawah gletser Taylor, terpencil dari cahaya, oksigen, dan kehangatan. Saat air yang syarat garam ini dengan hati-hati melintasi celah di gletser, air ini bereaksi dengan oksigen di udara. Hal ini menciptakan riang berwarna karat yang menakjubkan. Fenomena yang disebut air terjun darah terbentuk dalam kondisi ini. Ini adalah tontonan visual dan keajaiban ilmiah. Kamu hanya dapat pergi ke gletser dengan helikopter atau kapal pesiar karena lokasinya yang eksklusif. Namanya air terjun darah menggambarkan pemandangan cairan merah tua yang mengalir perlahan-lahan menodai permukaan gletser Taylor yang putih bersih serta danau Bonny di bawahnya. Meskipun terlihat seperti darah, zat tersebut bukanlah darah atau air yang diwarnai oleh alga merah seperti yang diduga oleh para perintis Antartika awal. Warna oker yang mencolok berasal dari danau subglasial yang sangat asin yang telah terpencil di bawah gletser selama ribuan tahun. Ngomong-ngomong tentang danau dan waduk, ada tempat khusus bernama Danau Hillier di Australia Barat yang menjadi bagian dari sekelompok danau dengan warna merah muda permen karet yang mengejutkan. Danau ini terletak di tepi Middle Island, dikelilingi oleh lingkaran pasir tipis dan hutan yang indah dengan pohon pepperbark dan eukaliptus. Warna merah muda yang unik di danau ini masih menjadi misteri. Para ilmuwan tidak yakin tentang sumber warna ini. Beberapa orang mengira itu adalah alga hijau yang mengandung pigmen merah oranye atau sejenis mikroorganisme. Kemungkinan lain adalah konsentrasi tinggi udang air asin merah muda. Wisatawan sering menikmati pemandangan Danau Hillier yang menakjubkan dari helikopter atau pesawat. Namun jika kamu berkunjung, ada bonus menarik nih. Danau ini sangat asin tapi tidak berbahaya. Jadi kamu bisa berenang dan karena kadar garamnya yang tinggi, kamu akan mengapung dengan mudah seperti gabus di dalam air. Yuk kita cerahkan suasana hati kita. Sandok dengan namanya yang keren adalah pemandangan yang menarik dan langka. Untuk menyaksikannya, kamu membutuhkan keberuntungan serta kondisi yang tepat. Secara khusus, matahari harus berada pada sudut 22 derajat. Langit harus memiliki awan cirrus atau cirrus stratus. Awan ini mengandung kristal es. Ketika semuanya sejajar dengan sempurna, awan, matahari, dan sudut pandangmu, kamu akan disuguhi sandok. Fenomena ini juga dikenal sebagai matahari tiruan, menciptakan efek yang menakjubkan di mana matahari seolah-olah dikelilingi oleh lingkaran cahaya raksasa. Kamu akan melihat 2 matahari tambahan di tepi lingkaran cahaya ini. Matahari tambahan ini terkadang terlihat lebih kecil dari matahari yang sebenarnya dan mungkin memiliki paku atau korona yang memancar darinya. Sekarang ada fenomena yang baru saja ditemukan, danau dan sungai di atmosfer. Ini sama menarik dengan namanya. Sungai atmosfer telah dikenal lebih lama dan cukup luar biasa. Sungai-sungai tersebut dapat membentang hingga 1.600 km panjangnya dan 640 km lebarnya. Sungai-sungai ini pada dasarnya adalah aliran uap air di langit. Ketika turun, sungai-sungai ini bisa melepaskan air dalam jumlah yang sangat besar. Kadang-kadang setara dengan aliran 25 sungai Mississippi. Ada juga danau atmosfer bagi mereka yang menganggap sungai atmosfer agak berlebihan. Ini adalah kumpulan uap air yang besar, mirip dengan danau yang mengambang di awan. Tapi danau ini tidak bergerak secepat sungai. Sebuah danau atmosfer yang ditemukan di atas Samudra Hindia diperkirakan dapat menampung air yang cukup untuk membentuk genangan air dangkal yang membentang selebar 1.000 km. Danau-danau ini biasanya berkembang di daerah yang hampir tidak berangin, seringkali di dekat garis khatulistiwa dan daerah pantai. Danau-danau ini dapat bertahan selama hampir 1 minggu, melayang dengan santai, dan seringkali membawa hujan ke daerah yang kering dan tandus.